Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh Svara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin Svara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Bekraf. Ngombe kopi, tunggang bekaka, kayu kuku, cikra-cikraci. Ngombe kopi, tunggang bekaka, kayu kuku, cikra-cikraci.
selamat malam para pendengar nongkrong bareng ya. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di acara Radio Nongkrong Bareng. Ya, tadi sebuah lagu nonstop ya, enak goyang-goyang ya sambil nyupir, goyang-goyang ya. Mungkin majikan pada bilang, kamu sedang ngapain itu? Agi goyang denger nongkrong bareng ya para pendengar. Selamat malam sekali lagi. Selamat malam Kak Novi yang berada di Jakarta. Selamat malam Kak Sam, ya selamat malam pendengar Radio Nongkrong Bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semua, salam jumpa teman-teman pendengar Radio Nongkrong Bareng yang sudah selesai. Ya boleh goyang lah katanya Kak Sam dengan lagu yang tadi. Iya enak Kak Novi. Saya juga goyang. Asik. Yang sudah santai, sudah selesai, sudah santai, sudah relax. Kita akan menelusuri malam minggu bersama nih di hari ke-15 bulan Juli ini bersama Bu Tania nanti. Saya barusan ditelepon sama tukang somai Kak Sam, lupa bayar. Ya. Ada 35.000. Iya. jadi saya bertiga, itu ada somai, ada batagor, ya kan, Bandung. Mereka makan batagor, saya makan somai. Saya pikir saya ditraktir gitu kan. Kita habis makan jam 3, jam 4 sore. Tadi saya pergi aja melipir. Tiba-tiba saya di WA. Ini ditagih sama tukang bayar somainya. Saya kabur aja ke sana. Ya kan. Sementara Bu Tania tadi kita hubungi sedang naik turun ya. Selamat malam, salam Bu Tania. Malam Kak Novi, salam. Malam Pak Sam, malam teman-teman. Selamat malam. Apa kabar Bu? Sehat ya? Puji Tuhan sehat, cuma panas saja. Typhoon number 1. Wah, iya. Katanya besok typhoon number 3 ya? Iya sih, ya nggak apa-apa lah. Biasa aja lah saya pikir. Iya, mau diapain lagi, alam ya. Hal-hal yang kita nggak bisa hindari, alam. Omongan orang. Kita tak punya kuasa. Nggak punya kuasa Bu. Iya. Hati-hati. Dan ya, celana kolor yang terbang ya. Mohon dijepit. Iya, ada tambahan nih. Iya, Bu Tania, kita ketemu di bulan lalu ya, membahas mengenai pelecehan seksual yang menurut Kasem di dalam dapur itu ada kamar mandi ya. Dan Kasem ada pengalaman tersendiri lah mengenai itu dan banyak hal. Kemudian kita sempat berpisah, sekarang kita menghilangkan rindu lagi lewat pertemuan ini ya, ngobrol-ngobrol santai. Silakan chatting ya, ada Bu Tania yang mungkin bermasalah. Dan saya ingat pada waktu itu kita menekankan di penghujung obrolan kita bincang-bincang tentang Bu Tania, wah kalau masalah kesehatan yang dipecat atau di terminate sama majikan tuh panjang Kak Novi gitu kan, kita bahas nanti aja. Dari bulan itu kemudian ada beberapa perubahan karena ada tamu ya, jadi Bu Tania baru muncul di tanggal 15 malam minggu ini ya. Sebelumnya terima kasih untuk yang selalu setia dan sudah subscribe kita di YouTube ya, follow kita di Facebook ya, presenternya pastinya Kasem milenial baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Kanopi Spiderman yang jujur, setia, pengertian, kadang-kadang lupa bayar somai. Makan somai. Ya, namanya lupa kan nggak ingat ya Kasem ya. Saya sih pikir bukan lupa. Buktinya dia ingat pembicaraan kita bulan Mei Pak. Jadi sebenarnya bukan lupa. Saya yang jauh lupa ingat Kak. Bukan yang lama. Tapi kalau yang hanya beberapa jam saya sudah pergi aja lupa. Jadi disleksi. Iya, disleksi. Iya Bu Tania, dari kesibukan selama kita tidak berjumpa, mungkin ada yang ingin di-sharing ke kita sebagai awal jumpa Bu Tania. Lagi sibuk apa? Ngantar barang ke atas ke bawah atau apa tadi barusan itu? Oh iya, ada yang ada keperluan itu.
Jadi yang nggak bisa dihindari. Iya. Hidup biasa seperti biasa, Kak Novi. Namanya juga kerjaan. Jadi ya sibuk dengan pekerjaan sehari-hari. Dengan kasus-kasus. Ya pasti kan malam ini berbicara tentang melanjutkan pembicaraan kita tentang yang sakit ya, Pak Kanovi ya. Betul. Iya betul Bu Tania, karena tertunda di bulan lalu itu bahwa ada yang haknya sebagai TNI kemudian karena sakit diterminate, mungkin begitu yang akan kita bincang-bincang malam ini gitu. Ya. Tania, ya. Kebetulan kita memang ada beberapa kasus yang sebenarnya kita sekarang jadi kita sekarang pun ada satu kasus yang di mana sakit diputus kontrak lalu harus meneruskan berobat. Ada yang sakit, ada yang karena kecelakaan kerja lalu masih tapi kontraknya diputus dan tetap harus meneruskan berobat. Ya, jadi ada beberapa. Lalu ada juga yang memang ketika setelah diputus kontrak lalu sakit, dan kan kalau sakit walaupun dari putus kontrak kan juga harus, kalau memang harus ke rumah sakit ya nggak bisa dihindarin kan. Jadi yang tadi menjadi kendala kan ketika teman-teman itu merasa bahwa kontrak udah putus lalu nggak bisa berobat gimana gitu. Sebenarnya kalau diputus kontrak memang otomatis ketika tidak ada visa kerja, jadi teman-teman PMI itu tidak termasuk kategori orang yang berhak untuk mendapatkan subsidi biaya pengobatan di rumah sakit pemerintah Hong Kong. Tapi kalau seandainya dia itu sakitnya termasuk kategori emergency, maka masih tetap bisa tetap minta tetap bisa dirawat, tapi kita paling juga nanti dan dia bisa PMI-nya ini bisa meminta pembebasan biaya dengan menghubungi petugas sosial di rumah sakit. Jadi di setiap rumah sakit Hong Kong itu ada petugas sosialnya, Kak Sam. Ya, jadi kalau kita nggak mampu membayar, kita bisa menghubungi petugas sosial itu untuk meminta supaya ada pembebasan biaya. Nah, contohnya ya, kalau kita ada satu kasus orang Filipina, jadi dia itu ternyata setelah beberapa kali berobat, baru ketahuan kalau dia punya tumor di pankreasnya. Ada apa di pankreas? Tumor. Ya. Lalu mungkin dijelasin pankreas itu apa pada teman-teman? Pankreas itu terletak antara, itu adalah salah satu organ tubuh yang terletak antara liver sama apa ya? Saya juga kurang jelas ya. Sama lambung, sama ada di sebelah kiri ya. Ya, liver sama lambung kali ya. Oke. Jadi ditemukan tumor pada sejak tahun 2019 itu pekerja ini tuh selalu cuma didiagnosa karena dia punya tekanan darah tinggi. Jadi selalu berobat baru di bulan Maret itu ternyata ditemukan ada tumor di pankreasnya. Kemudian jadi lalu majikannya itu sebelumnya itu udah bilang nggak setuju kalau dia operasi di Hong Kong. Jadi ketika dia ada pertemuan dengan dokter, majikannya ikut. Memang kata dokter harus dioperasi kan, dan majikannya sudah mengatakan keberatan. Tapi karena dan pekerjanya itu mohon tolonglah jangan putus kontrak sampai saya selesai operasi. Lalu kemudian sampai pada saat 1 bulan kemudian ketika menerima telepon dari rumah sakit yang mengatakan kamu harus operasi 2 hari kemudian. Jadi pekerjanya kemudian memberitahu kepada majikan keesokan harinya bahwa saya besok harus masuk rumah sakit karena akan ada jadwal operasi. Dan langsung saat itu juga putusan kontrak dia. Oh gitu. Ya, lalu pekerja tetap masuk ke rumah sakit
tetap dioperasi karena kan udah ada jadwal dan itu kan termasuk kategori emergency. Jadi tetap dioperasi, cuma setelah operasi kan pekerjanya kemudian di-refer kepada kami, dan kemudian karena pekerjanya ini maksudnya dia tuh cuma di rumah sakit, jadi ketika datang ke kita itu dia udah overstay. Jadi kita bantu dia melapor kepada imigrasi untuk melaporkan visa beres. Cuma kemudian ada tagihan nih dari rumah sakit 51.000 gitu. Ini 51.000. Sorry, Bu Tania. Ini rumah sakit pemerintah Hong Kong atau rumah sakit swasta? Pemerintah Hong Kong, Pak. Pemerintah Hong Kong juga minta bayar 51.000, kan bukan $150 saja. Bapak ketinggalan zaman. Sekarang sejak tahun dari 2017 biaya baru kalau untuk orang yang kita nih pemegang KTP tetap Hong itu Kong. Kalau emergency itu 180 Pak, bukan 150 lagi, udah 180. Kalau untuk yang operasi. Yang tidak mendapat, kalau operasi itu berapa kemarin ya? 1.000 berapa ya kemarin, saya lupa. Padahal baru kemarin saya bikin. Tapi yang pasti saya hafal yang uneligible. Yang uneligible itu kalau emergency itu 1.800. Kalau operasi 51.000 masuk wardnya. Jadi akhirnya setelah kita, jadi kan kalau kasus kayak gitu kan kita bantu. Ketika seorang pekerja diputuskan kontrak, ya, berarti kan memang dia nggak punya visa, jadi kita bantulah menguruskan visa, lalu kemudian mengurus biaya rumah sakitnya. Yang kita lakukan adalah kita menulis surat kepada departemen menghubungi petugas sosial di rumah sakit, dan kita jelaskan kronologinya, dan kemudian karena biayanya memang termasuk kategori agak gede, jadi kan mereka juga harus melalui beberapa prosedur. Karena kita lama tidak mendapat kabar, kita juga push dengan menulis surat kepada Departemen Hospital Authority, gitu loh. Jadi akhirnya bisalah di wave. Lalu habis operasi kan dia harus ada follow up kan, harus cuci. Ya, lalu bagaimana? Jadi yang kita lakukan adalah kita tetap bawa dia ke rumah sakit, ya. Lalu kita bilang kepada rumah sakit, ini bisa loh diikutin oleh teman-teman yang lain sebenarnya. Bilang sama rumah sakit bahwa saya mau berobat dulu, mengenai masalah biaya nanti saya akan ngomong sama petugas sosial, gitu loh. Ada kalanya diizinkan untuk kalau yang untuk yang emergency, ya. Tapi kalau misalnya ada bagian-bagian tertentu yang memang tidak bisa. Tapi terus terang kalau kami biasanya tetap saja meminta mereka untuk berobat dulu, baru kita hubungin petugas sosialnya. Atau 1 hari sebelumnya, kalau kita udah tahu nih orang ini udah punya jadwal, jadi kita 1 hari sebelumnya kita pergilah ke petugas sosial situ untuk mulai meminta waivernya, gitu loh. Contohnya lagi, kita juga ada nih, saya pas temenin satu orang suku bangsa bukan Indonesia, suku bangsa yang lain juga, pergi ke konsulat dia, dia malah pingsan di situ. Pingsan? Ya, iya. Dia malah pingsan di situ karena dia memang ada traumanya. Malah pingsan di situ. Kita ini lakukan ini itu, dia akhirnya kita udah panggil ambulan. Jadi udah dibawa ambulan pergi ke rumah sakit Rutonji. Konsulennya juga ikut, mereka juga nggak tahu ngerti kan. Akhirnya kita bilang ini emergency kan. Lalu orangnya bilang ini harus bayar. Saya bilang nggak bayar dulu, pokoknya nanti kita ngurusnya sama petugas sosial. Sekarang dia itu didatangkan oleh ambulans dalam keadaan emergency gitu. Jadi biar diobatin dulu, lalu kemudian kita terima kemudian dia di rumah sakit, ya kita udah bisa hubungi lagi petugas sosial untuk untuk kemudian diminta waivernya. Jadi segala sesuatu itu butuh proses, butuh waktu.
waktu, ada prosedurnya, ada waktu orang harus bekerja. Jadi kadang-kadang teman-teman itu harus mengerti bahwa yang dibutuhkan itu juga masih sabar, karena butuh proses, butuh waktu. Yang paling penting kan ngerti nih prosedurnya gitu loh. Kadang-kadang itu kita susah menghadapinya karena teman-teman itu udah pertama takut duluan, kemudian suka mendengar kemudian maunya cepat-cepat gitu loh. Itu susah juga. Jadi kalau misalnya bagaimana dengan teman yang misalnya ini ya Pak ya, contoh ya. Saya sebenarnya Kamis kemarin saya baru ke rumah sakit karena ada satu teman yang sakit, lalu kita ngomongin. Ya cuma ada kalanya kalau orang yang nggak mau dibantu, kita juga nggak bisa apa-apa ya, karena kan itu ada trustnya, ada rasa percayanya. Sebenarnya kalau misalnya teman kita dirawat di rumah sakit, lalu majikannya udah putus kontrak dia, otomatis kan rumah sakit kan merasa kamu udah nggak ada visa. Jadi kalau mereka merasa bahwa orang ini bisa dipulangkan fit untuk terbang, dia akan mengatakan pulang aja ke negaramu untuk berobat. Dia pasti akan begitu kan. Jadi dari teman kita ini, karena yang lebih mengerti tentang keadaan dia kan, keadaan dia juga. Jadi kasus per kasus gitu loh. Ada kalanya itu, jadi ada kalanya kalau memang dia merasa enggak, saya nggak bisa nih, saya tetap mau berobat dulu di sini sampai saya benar-benar saya bisa pulang untuk berobat di sana. Nah, saya tetap memaksakan, bisa juga. Rumah sakit kan juga nggak bisa kick dengan cara seperti itu kan kemanusiaan gitu loh. Contoh kemarin ya Pak ya, itu udah beberapa tahun yang lalu sih, 2019, 2000 berapa ya, pokoknya 2021 atau 2022 deh. Jadi ketika saya disuruh datang ngunjungin teman kita di rumah sakit itu, paru-parunya udah fungsinya cuma tinggal 1%. Alamak. Jadi kalau nggak pakai oksigen, kalau nggak pakai oksigen tuh nggak bisa. Nggak bisa. Jadi saya cuma nanya, Mbak itu maunya apa gitu kan. Cuma ya puji Tuhan ya, mungkin karena semangatnya untuk pulang ya. Jadi akhirnya saya cuma bilang, oke, ya yang penting di-fitkan dulu keadaannya sekarang. Tapi memang ya untuk dua kasus ini terima kasih lah sama konsulat, karena konsulat juga waktu itu sama Pak Erwin ya dibantu. Jadi akhirnya kemudian diatur tuh jadi kan karena harus butuh oksigen terus kan. Jadi di sini nunggu sampai benar-benar fit. Jadi pengaturannya anaknya udah fit, pengaturannya dari sini oksigen jalan terus sampai di pesawat juga. Kemudian begitu sampai Jakarta juga udah ada ambulans, ada oksigen, sampai ke dia harus transit lagi. Bayangin. Harus transit lagi. Setelah 1 bulan kemudian saya dikirimin pesan, Bu, beliau udah meninggal. Saya bilang setidaknya dia bersama keluarga gitu kan. Iya betul. Jadi sebenarnya gini, kalau di Hong Kong memang betul kalau kita udah diputus kontrak dia pengobatan mahal. Tapi seperti tadi saya bilang, kalau seandainya memang emergency, dokter mengatakan bahwa ini termasuk kategori emergency, itu kita bisa hubungin petugas sosialnya. Petugas sosialnya cuma perlu mendapatkan surat dari dokter mengatakan ini kategori emergency. Jadi teman kita itu kita waiver gitu loh. Itu ada kasus, ada teman tinggal di shelter. Lalu karena dia asik di HP terus, jadi dari tangga jatuh, kakinya patah. Waduh. Kan? Iya. Itu Untung, masih ada si Untung. Ya nggak, baru main handphone. Cuma kaki patah. Iya. Belum dua-duanya. Jadi akhirnya kita betul. Jadi kita cuma panggil ambulans, lalu kita, tapi ada tagihan kan dia udah di luar dari pekerjaannya juga. Ya, akhirnya kita melakukan hal yang sama. Jadi kita nulusin kronologinya, kita jelaskan, ya kita nulis surat ke ini, lalu kita minta pertimbangan dari Departemen Hospital Authority ya gitu.
Cuma seperti saya bilang lagi, ya butuh waktu. Kadang-kadang teman-teman itu sebenarnya saya juga bingung. Yang kerja kan kami ya, tapi mereka yang juga yang agak terlalu buru-buru. Sebenarnya kalau memang emergency itu bisa, itu loh. Kalau emergency. Iya. Iya, sebelum lanjut Bu Tania, sebenarnya PMI itu ada asuransi atau bagaimana bentuknya Bu Tania untuk asuransi itu kontrak? Asuransi itu kan majikan yang beli, bukan jadi asuransi itu kan sebenarnya untuk majikan supaya kegunaannya untuk majikan supaya majikan nggak usah mengeluarkan biaya pajak. Oke, iya. Pihak yang diasuransikan kan pekerja. Jadi begitu kontrak kerja putus, asuransi dia juga tetap udah putus gitu loh. Udah putus, ya automatically ya. Apa yang bayar, iya. Ikatan antara majikan dan pihak insurance ya, insurance company, bukan TNI dan insurance. Iya. Oke. Jadi ya sebenarnya seputar itu aja sih. Biaya pengobatan. Kemarin saya ada satu kasus lagi, yang dimana ada satu teman bertanya, majikannya itu, jadi majikannya itu dia berobat, nggak tahu bagaimana biayanya dikeluarkan tuh 9.000 lebih. Soalnya saya masih belum mendetail ya, karena itu temennya yang nanya ke kita. Kadang-kadang kan dari teman tanya ke teman gitu kan, kita juga belum mendetail benar. Tapi pertanyaannya dia cuma bilang, apakah boleh dibagi berdua ongkosnya? Ya, saya sih mengatakan secara hukum yang nggak boleh. Kalau kita lihat kontrak kerja pasal 9A itu udah bilang majikan harus memberikan biaya pengobatan gratis gitu loh. Sebetulnya menurut peraturan pemerintah Hong Kong itu, apakah majikan boleh terminate ya PMI yang sedang sakit? Gini, kalau seandainya itu dalam masa cuti sakit yang dibayar, gini, majikan boleh putuskan kontrak, tapi dengan memberikan 1 bulan pemberitahuan atau ganti 1 bulan gaji. Ini yang pertama. Tapi kalau pemutusan kontrak itu ketika pekerja itu dalam masa cuti sakit yang dibayar, maka pemutusan kontrak itu termasuk pemutusan kontrak yang melanggar hukum. Jadi majikan bisa dituntut untuk bayar ganti rugi ya, karena telah melakukan tindakan pemutusan kontrak yang melanggar hukum. Jadi selain membayar hak-hak seperti yang di kontrak kerja, dia juga harus membayar biaya penaltinya dan ganti ruginya. Nah, lalu kalau seandainya bekerja di putusan kontrak karena dengan dasar penyakitnya, dan sebenarnya kalau penyakitnya itu bukan penyakit yang menular ya, atau yang memang udah benar-benar tidak bisa lagi, dokter mengatakan unfit to work, jadi itu bisa dilaporkan menurut di bawah hukum diskriminasi disability. Diskriminasi disability. Ketidakberdayaan itulah. Nah, itu Itu lapornya kemana itu? Sebenarnya itu kalau diskriminasi, yang mengurus tentang hukum diskriminasi di Hong Kong kan EOC ya. Tapi sebenarnya kalau seandainya teman-teman juga sebenarnya bisa juga, kalau EOC itu kan dalam jangka waktu 24 bulan. Tapi teman-teman juga bisa sih kalau misalnya dibawa ke district court. Tapi kalau district court itu kan biasanya harus ada pengacara. Jadi ya minta legal aid gitu loh. Soalnya belakangan ini kan banyak kasus nih, ya nggak, istilahnya ini among employers ya, jadi majikan. Nah, majikan dia bilang ada grup chat majikan yang dari satu majikan ke majikan lain. Dia bilang, aduh saya baru aja ada hire satu PMI ya, pembantu. Terus begitu dia bilang, wah ternyata dia ada kanker tenggorokan kan, Novi, ya nggak? Nah, terus udah gitu baru sebulan terus dia udah baru sebulan betul. Terus udah gitu bagaimana ya katanya caranya kalau dia
Ada yang bilang kalau lu terminate, ya nggak, istilahnya itu melanggar. Ya nggak, ada yang bilang katanya lu udah negosiasi aja, kasih dia 2 bulan punya gaji, suruh dia pulang. Ya, nah ada yang begitu. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar sih sebetulnya? Sebenarnya sih kalau memang dia baru ketahuan, maksudnya gini, kan memang pada dasarnya kan datang dan waktu sebelum datang kan juga ada pemeriksaan kesehatan. Cuma kan pemeriksaan kesehatannya maka itu kenapa banyak sekali komplain tentang pemeriksaan kesehatan di Indonesia yang tidak akurat. Tapi kita kan juga nggak tahu apakah pemeriksaan kesehatan itu termasuk ada pemeriksaan tentang kanker, kan kita nggak ngerti. Biasanya kan cuma periksa tentang kehamilan, kolesterol segala macam aja kan. HIV, itu aja. Jadi kalau misalnya teman itu ternyata datang lalu kemudian pekerjanya itu ternyata dikatakan ada penyakit kanker, sebenarnya balik lagi. Kalau seandainya misalnya dia kan baru datang kerja sebulan nih. Sebulan kalau majikan putuskan kontrak dia, kalau dia nggak ada masa cuti sakit, dia nggak ada surat cuti sakit, majikan bisa saja tuh tetap kasih 1 bulan gaji ganti pemberitahuan, ya. Lalu kerja 1 bulan atau ganti 1 bulan gaji pergi. Tapi teman kita bisa melaporkan untuk yang diskriminasi gitu loh. Jadi bisa dituntut gitu. Ya, bisa dilaporkan untuk diskriminasi. Jadi ada satu institusi pemerintah lagi yang bisa bahwa dia diputuskan kontrak karena penyakitnya dia, dan dimana penyakitnya misalnya bukan yang menular atau dokter bilang dia nggak fit untuk bekerja, jadi itu bisa. Kasen, kemudian yang kanker tenggorokan itu di prosesnya bagaimana Kasen? Apakah akhirnya ya dibujuk, dia bilang oke, gua suruh pulang ke Indonesia. Dan biasanya rata-ratanya PMI Indonesia itu yang dari Indonesia biasanya ya mereka mau kan Novi, mungkin simpati kepada majikan, ya, simpati kepada majikan. Saya pikir maaf Pak, sebenarnya bukan simpati sih. Sebenarnya inilah yang menjadi masalah Pak ya. Kadang-kadang teman-teman orang Indonesia, teman-teman itu gini. Sebenarnya banyak hal karena ketika kita interview, mereka itu merasa dirinya salah duluan, gitu loh. Ya ini yang apalagi kalau seandainya kan mereka juga nggak ngerti hukum kan. Jadi kadang-kadang kemudian dengan misalnya dengan orang A mencerca, B mencerca, dan di dirinya sendiri pun dia merasa bahwa dia salah karena seolah-olah dia itu karena udah disalahkan kan. Oh, hasil medikal kamu tuh kamu tuh berbohong, kamu kok nggak ngomong hasil medikal kamu itu palsu atau apa, padahal yang medikal kan bukan dia juga. Iya. Gertak ya. Kalau gertak ya. Ini pendengar radio nongkrong bareng penting nih. Iya, soalnya memang benar juga Pak. Nih ada satu teman, dia baru juga datang ke Hong Kong. Jadi dia itu memang keadaannya memang sangat maka itu sebenarnya gini, dilema ya keadaan teman-teman PMI. Teman-teman kan butuh kerja. Kadang-kadang kita nggak ngerti keadaan keuangan keluarga teman-teman PMI. Jadi maka itu saya selalu salut sama pekerja migran Indonesia. Saya selalu bilang bahwa mereka adalah wanita-wanita hebat. Karena mereka rela berkorban untuk keluarganya. Banyak kita menemukan teman-teman yang udah sakit parah, tapi kemudian dia memilih tetap dan udah tahu nih waktunya nggak lama, tapi kemudian dia tetap memilih untuk bekerja di waktu nggak lama ini dengan pertimbangan saya setidaknya saya bisa mengumpulkan uang untuk waktu nggak lama ini buat keluarga saya, untuk ditinggalkan buat keluarga saya. Ya, jadi memang penuh pengorbanan ya, dan memang hebat gitu loh. Nah, ini teman-teman itu kadang-kadang itu kan datang dengan segala macam latar belakang, tapi yang pasti adalah ekonomi juga. Ekonomi. Ya, seperti yang tadi kita bahas, kalah saing dulu karena
dengan begitu banyak pihak yang mencerca, dan mereka juga nggak ngerti haknya, nggak ngerti hukumnya, lalu juga ada mempunyai rasa bersalah, seolah-olah ini adalah kesalahan dia, ya akhirnya mereka akan kompromi gitu loh. Iya. Menerima. Kompromi. Iya. Walaupun kuat. Tadi menarik apa yang dikatakan Bu Tania tentang bahwa PMI kita memang luar biasa. Sudah tahu bahwa ajalnya udah dekat ya. Itu Bu Tania yang pernah ada yang seperti itu Bu Tania. Yang termasuk yang tinggal 1% itu atau yang cancer Bu Tania. Ya, yang bertahan. Iya. Itu ada yang lain gitu loh. Tapi ini kasus yang lain gitu. Tapi memang hebat. Kalau yang 1% itu saya udah temukan di rumah sakit, Pak. Udah nggak bisa apa-apa, oksigen nggak bisa lepas. Waduh. Hebat loh, Pak. Benar-benar hebat. Kayak waktu ada satu yang saya temukan juga yang ketika saya disuruh pergi jenguk itu diagnosanya leukemia awal. Kanker darah awal. Jadi agen majikan udah mau putuskan kontrak dia. Cuma ya kita kasih tahu hanya dia, suruh dia jangan setuju, dan saya yang bisa menangani agen kan cuma konsulat ya. Jadi akhirnya saya hubungin konsulat, saya laporkan lah. Jadi anaknya ini nggak jadi diputus kontrak. Ya akhirnya anaknya itu tetap masih bekerja di Hong Kong. Sampai nambah kontrak, 3 kontrak lagi. Baru hari raya Cina kemarin dia pulang, dia pamit sama saya. Jadi maka itu sebenarnya saya selalu bilang yang kami lakukan itu hal kecil, karena kami sebenarnya cuma menunjukkan, cuma memberitahu gitu loh. Yang sebenarnya kami lakukan kecil gitu loh. Cuma bayangin aja kalau misalnya teman ini nggak kebantu pulang ke Indonesia, nggak ada uang untuk berobat, lalu kemudian pengobatan di sana kita juga nggak jelas kan? Apa yang akan terjadi dengan dia gitu loh. Iya, selamat malam untuk yang sedang menyimak ya. Ada Mbak Eli, Mbak Ria, kemudian ada Mbak Ayu, ada Ayu Rahayu ya, yang juga menangani masalah cancer ya. Giatlah dengan komunitas peduli sehatnya. Apa kabar Vio? Selamat malam juga ya. Terima kasih semua. Bagaimana dengan yang lain? Silahkan bertanya kalau ada yang ingin bertanya. Mbak Aning, semoga sehat ya sekeluarga ada di Indonesia supaya bisnisnya semakin lancar. Iya Bu Tania. Jadi ternyata ada WA grup dari majikan yang saling berinteraksi satu dan lain ya, dan membahas juga kalau kebetulan ada pembantunya atau PMI-nya yang sakit tadi ya Bu Tania. Iya. Halo. Kemudian. Ya. Kemudian. Jadi ketika seorang PMI datang itu dia harus membawa surat keterangan dokter sehat, atau kan kalau kita melamar pekerjaan di Indonesia tuh harus ada juga keterangan dari dokter ya. Tapi yang diperiksa biasanya kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, seperti itu aja. Padahal kalau dipikir-pikir ya, kalau kolesterol itu lo tinggal minum obat. Kalau asam urat itu lo tinggal minum obat. Apa hubungannya gitu kan kalau dipikir-pikir. Aneh juga. Yang apa namanya yang tadi leukemia itu, waduh, ngeri juga ya Bu Tania. Lalu peran Bu Tania ini mengantarkan, melayani dan bagaimana pendampingan aja Bu Tania ke di rumah sakit kan ada orang-orang sosial ya, orang sosial untuk berinteraksi, untuk komunikasi atau bagaimana Bu? Enggak, sebenarnya kalau kami tuh lebih banyak di kasus, ya lebih banyak yang teman-teman. Cuma kan ada kalanya kan ada yang di rumah sakit, tapi mereka nggak terlalu ngerti nih, haknya mereka. Jadi biasanya itu mereka minta dikunjungin. Nah, jadi saya pada saat ke sana pun sebenarnya saya menjelaskan kepada mereka juga haknya mereka. Lalu ya, tapi kan kita juga ngurus juga tentang, maksudnya gini loh, ini kan juga tentang kesejahteraan teman-teman ya. Kita juga kalau kan kita juga ngerti
kasihan lah kalau misalnya teman-teman ini masih belum sembuh lalu harus dipulangkan, lalu kemudian dia itu masih sakit tapi kemudian dia pusing, uang begitu banyak, saya nggak punya uang untuk bayar atau segala macam. Seperti saya bilang, teman-teman kan nggak ngerti. Lalu ada kalanya itu teman-teman sendiri juga nggak terlalu jelas tentang penyakitnya apa, karena masalah komunikasi ataupun kalaupun ngerti bisa komunikasi, bahasa medis kan beda kan Pak sama kita gitu, bahasa sehari-hari. Kadang-kadang juga Bu, mereka takut diperiksa oleh dokter Hongkong. Bener kan Novi? Saya malu dilihat katanya. Misalnya kalau ininya misalnya tubuhnya dia diperiksa gitu ya, nggak dengan mungkin dengan cewek dokter cewek, biasanya dokter cewek Hongkong atau dokter cowok saya nggak tahu tuh biasanya bagaimana ya nggak. Ya begitulah cerita teman-teman ya nggak. Ya, kalau pengalaman saya pribadi itu yang saya takut dokter gigi malah. Ya, saya pernah sakit banget gigi. Tapi ada salah satu dokter gigi di Filipina, orang Filipina yang ada di bukan Wampo, di Toko Awan ya, daerah situ. Itu baik banget ya, dan sangat motherhood lah, sangat keibuan orangnya. Itu direkomend sama teman kantor, dia bilang, "Lu kalau sakit gigi ke situ deh, coba deh, orangnya baik banget gitu." Tapi memang menakutkan Kasan. Itu satu yang menakutkan kalau kita ke dokter di Hong Kong. Saya pernah ke dokter orang bule juga ya, cewek. Tapi saya pikir ini dokter nggak begitu cerdas, karena saya waktu itu maksudnya bukan nggak begitu cerdas, obatnya generik aja gitu ya. Saya batuk pilek nggak berhenti dan diare, ada diarenya. Kan ngeri ya, nggak takut kan? Nah waktu itu dengan mantan istri juga lagi dua-duanya sakit gitu. Jadi ada gigi ya. Yang mana lebih sakit? Tapi saya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati kan. Ngilu. Oke, sebelumnya saya mau menyapa teman-teman semua yang berada di Makau, Kak Novi. Ya, Mbak Heri, Mbak Mira, ya, saya mau mengucapkan terima kasih karena mereka sudah menjemput saya di terminal bis ya, terminal bis Makau, Kak Novi, dan diajak jalan-jalan naik bis di Makau ya, sambil berdiri ya, berapa stasiun tuh, berapa stop tuh, ada kali sekitar 20 stop, tapi seru juga ya, seru juga. Dan 20 halte Bapak kemana? 20 halte. Di Makau. Gue tanya. 20 halte keliling Makau. Wah. Ya. Tapi saya kagum ya sama teman-teman semua yang di Makau. Mereka pada pinter-pinter dan sangat ramah hati ya. Sangat sopan santun ya, mereka pada nunggu visa di Makau ya. Oke. Iya. Saya setuju Pak. Saya punya pengalaman juga. Saya setuju. Saya juga punya pengalaman ke Makau pas nggak ada uang koin. Ya saya cuma bilang, Mbak, jadi saya bilang bisa nggak ini tukerin koinnya. Tapi dia langsung kasih saya aja koinnya. Gitu loh. Itulah kehebatannya orang Indonesia. Iya. Empati ya. Orang yang kita jarang menemukannya kan. Iya, mungkin saya bilang sama mereka, ya mungkin nanti saya akan ke Makau lagi pada hari Minggu, ya nanti saya akan carikan waktunya, ya untuk nemuin lah mereka lagi. Pinter-pinter ini, ada 9 orang ya, 9 orang, ya. Pinter-pinter kan Novi ya, namanya ya, yang saya kenal namanya Zen, Mbak Zen. Waduh, keren ya. Mungkin nanti 22 halte lah ya. Iya. Kalau 20 kurang 2 halte lagi gitu ya. Iya. Sampai ke ujung. Kalau Bu Tania bilang kan kecil Makau ya. Hasan kemana itu sebenarnya. Pergi pagi pulang malam ya. P4. Pergi pagi pulang malam, pinggang pegel, penghasilan pas-pasan. P8 Pak. Waduh. Pergi pagi pulang petang, pinggang pegel-pegel, penghasilan pas-pasan. Nah itu. Jadi tapi memang
Kak Tania atau Bu Tania pernah ke Makau nggak dalam nih kemarin ini? Ada waktu itu Pak, pas ponakan datang, tapi jadi mau coba jembatannya kan. Iya. Cuma suasananya jadi dirusak oleh orang Hong Kong. Hah, kenapa? Jadi Maksudnya waduh, itulah Pak ya. Nggak tahu lah ya. saya udah lama di Hong Kong, tapi saya jarang mau. Jadi nggak bisa ngerti. Ya tapi bukan nggak bisa ngerti, inilah mereka. Tapi ya inilah ya. Ya inilah mereka gitulah. Jadi aduh, tak bisa mengerti itu manusia-manusia itu. Jadi sepanjang jalan ada yang ada satu cewek aja sih. Oh, bertengkar. Ibu-ibu itu. Bukan bertengkar gini, soalnya jadi ceritanya tiba-tiba saja kita baru ngelaju, lalu tiba-tiba supirnya bilang, oh kita lalu berhenti tengah jalan. Orang kirain ini apa yang terjadi? Oh katanya ada yang salah naik bus. Jadi pasangan itu udah mulai marah-marah. Oh bisa naik bus lagi, gini lah bikin orang gini. Udah. Lalu ternyata berubah lagi. Oh enggak, ternyata dia itu sakit. Lalu dia marah-marah lagi. Udah tahu sakit, kenapa masih naik bus lagi? Kita semua jadi kita semua harus nunggu dia gini. Nah, lalu kemudian kenapa nggak lapor? Nanti saya komplain ini itu. Jadi ada penumpang lain kan kesel juga ya, naik lah dia bilang kok kamu nggak ada hati nurani, orang itu loh jantungan. Jadi ya kita kan mesti menghentikan supaya dia dibawa ke sana supaya bisa dibawa ke rumah sakit dulu. Oh dia kan jantungan urusan dia, bukan urusan kami. Kenapa dia tahu dia jantungan dia masih naik gitu. Pokoknya ribut sampai mau bertengkar, sampai mau berkelahi gitu loh. Jadi akhirnya saya nggak menikmati, maka itu saya nanti mau cari kesempatan lagi, mau balas dendam, mau naik lagi. Ibu-ibu itu ya? Sepanjang jalan loh Pak. Jadi 1 jam itu kita nggak nikmati gitu loh. Aduh, ibu-ibu ya. Jurusan Cikampek naikin bisnya ke Brebes ya nggak? Aduh, bingung. Iya. Saya mengucapkan selamat malam untuk beberapa teman ya, Kak Sen, Bu Tania. Selamat malam buat Mbak Asti Ananta, Mbak Hasara, Mbak Dia Ayu, apa kabar? Dinda, Regita Wirawan, kemudian Kasiro, Mbak Imut Lasti, dan si Arsita. Halo, Heni Namiku juga selamat malam. Fresia Yani, Sucin Arfendi yang sedang menyimak kita, Mbak Yuti Yutira, Esti Rahayu, Mbak Alfi, Mercy Caem, kemudian Lina, Mbak Ria Tandayu, selalu setia ya, Mbak Ayu Rahayu. Kapan kita ngobrol nih, peduli sehat. Puji Rahmawati, Lisa di Saikung ya, kemudian Dian ada di Temanggung, Mbak Ari Art, Mbak Ana yang di Singapura. Kapan juga kita ngobrol lagi, Mbak Suharning Tias ya, terima kasih. Ibu Gosong Jomblowati, ada 1 juta umat ya yang nggak sempat disenggol, makin cantik dan tidak merem dulu, tidak tidur dulu, tetap cantik, semoga semakin sehat. Titik beratkan obrolan kita pada kesehatan yang penting ini malam ini. Oke, kembali ke Bu Tania yang sedang bersama kita berbincang-bincang ya, dan tadi sempat nggak menikmati keberadaannya di Makau ya, makanya saya nggak ke Makau, Bu Tania, saya lebih ke Shenzhen ya. Oke, itu saya sedikit menyimak nyamping sedikit ya ke Makau ya. Keluar jalur. Iya. Oke, back to laptop. Iya. Jadi sebenarnya tuh Pak, kita tuh gimana ya? Poinnya cuma satu. Teman-teman itu ya kalau bisa ya setidaknya ngertilah tentang kontrak kerja, ngertilah tentang peraturan.
Ya, kalau nggak jelas kan banyak sekali. Sekarang kan nggak seperti zaman dulu ya Pak Sam, yang dimana nggak ada YouTube, nggak ada WhatsApp, teman-teman itu nggak ada smartphone, ya kan? Jadi sebenarnya kan sekarang, ya kalau zaman dulu teman-teman itu mana bahkan banyak yang nggak punya HP kan. Jadi ya setidaknya pakailah itu. Kalau saya selalu mengatakan punya HP udah canggih, ya digunakanlah untuk digunakan supaya bisa lebih bermanfaat gitu kan. Dan kalau pengalaman saya ya Pak Sam, ketika saya ini mengadakan kayak penyuluhan hukum kepada teman-teman yang baru datang di Hong Kong, saya itu kadang sampai juga jadi bingung. Saya berdiri di sana udah ngomong dengan keras-keras dan ini, kadang-kadang masih banyak yang ngomong sendiri juga, banyak yang juga nggak perhatian. Padahal kalau kita pikir, saya baru pertama kali datang, harusnya kan kita lebih pengen tahu toh supaya kita mau bisa memperbaiki diri. Tapi reaksinya nggak seperti itu. Jadi sampai saya harus melakukan banyak hal ya supaya membuat mereka tetap konsentrasi gitu. Kadang-kadang saya harus muncul di tengah-tengah mereka, sengaja tanya yang di paling belakang supaya cuma membuat mereka saat kayak sekolahan kan, takut nih kapan saya dipanggil nih. Jadi saya harus perhatian gitu. Iya. Rahasianya itu bagi-bagi hadiah. Ini dari Ika, ada Mbak Eli. Ika Oktaviani bilang tahun 95 dulu ketemu koran Indo aja saya simpan 1 tahun katanya, sampai ketawa-tawa. Ria bilang buat main teman-teman yang di Hong Kong dan dimanapun berada, yang terpenting jagalah kesehatan karena sehat itu mahal, apalagi kalau di luar negeri. Ya. Sehat itu mahal. Ya, sebetulnya kesehatan itu murah kan Ovi ya. Kalau kita bisa investasi ya. Enggak, istilahnya makannya sayur-sayuran, makan buah-buahan, itu kan tidur yang cukup, itu kan semua gratis kan Ovi? Ya enggak? Iya, pikiran jangan terlalu stres ya. Iya, minum air putih, jangan minum air Coca-Cola ya. Betul, hindari. Karena baru-baru ini Kokoli itu kan sampai bunuh diri karena depresi. Kekayaannya udah 400 miliar, depresi karena sakit ya, masih umur 48 tahun. Itu saya suka betul dulu pada tahun 2000-an ya, dengan biduanita tersebut. Makanya saya selalu bilang dengerin kita ngobrol supaya ketawa ya. Iya. Nah, hiburan. Ketawa itu adalah obat loh. Ya. The best medicine, betul. Iya benar. Obat terbaik. Laughter is the best medicine. Oh. Betul. Ya enggak. Oke, para pendengar, kita ada Mbak Eli. Ya, selamat malam Mbak Eli. Assalamualaikum Mbak. Kak Sen. Ya, kamu punya kasus apa? Saya ada Dokter Boyke. Dokter Boyke yang barusan pulang dari Maka ya? Iya. Dokter Boyke. Terus gini Kak Sam, tadi saya sempat dengerin sih Kak Sam ke sana. Padahal kemarin saya ke sana, kenapa nggak bareng saya? Aduh, nggak ketemu kita di pinggir jalan. Ternyata itu kita tujuannya juga sama ke tempat itu loh. Iya gitu ya. Aduh. Iya, masalahnya anak-anak yang aku taruh di sana itu katanya ini tadi barusan kedatangan anaknya Pak Sam, bawa jajan banyak banget. Astagfirullah. Kamu katanya juga di situ. Pak Sam baik banget, kan terima kasih sama Pak Sam ya Mbak Eli, katanya gitu. Mereka pada yasinan tuh semalam. Iya, terus semalam ada yang telepon aku tapi dengerin sedang yasinan gitu, katanya ya udahlah kalian baik-baik jaga diri di situ ya kan. Oh, kamu nitip anak di situ juga. Ada kemarin yang saya antar itu tak titipin di situ juga kan, di pohon peli sebelah itu kan. Oh. Mantap. Nah, satu lagi Michael, selamat malam Bapak, Ibu dan teman-teman sahabat nongkrong bareng Kak Sam. Dari Michael Cheng. Selamat malam. Ya, Michael Cheng. Wow. Ya, terus Ike bilang tadi alhamdulillah nggak suka minuman bersoda Kak, katanya. Ya benar bagus. Jangan, Mbak Ike, jangan. Minum air putih paling enak dan jangan pakai es. Justru dulu HP jadul, tapi mereka tahu
hak-haknya Kak, tapi saat ini Nah, kalah sama gibah dan drakor. Satu ya lagi drama Korea sama Drakor tuh drama Korea. Saya pikir Dracula ya nggak? gibah itu ngomongin orang. Ngomongin orang. PMI masih banyak yang hanya membudayakan membaca judulnya saja. Dari satu maka PMI Android ya nggak paling enak tanya di Facebook katanya. Waduh, emang ini benar ini benar ya, dilema. Jadi istilahnya Gibrah sama Drakor ya nggak, PMI Android nih ya nggak. Eli jatuh kategori apa? PMI Aku Android. kategori pintar. Oke. Enggak, Google Android. Google. Oke, ada Google pertanyaan Android. buat Ibu Tania? Tadi sih sempat ada mau saya tanyakan tentang yang PMI sakit tuh, kalau di terminate itu kayak gimana haknya, maksudnya majikannya kena apa enggak, terus kayak hukum-hukumnya gimana. Tapi ternyata Pak Sen sama Kak Novi sudah tanya semuanya tadi. Oh. Oke. Kamu punya teman yang berkasus? Dulu ada sih, terus ya biasalah anak-anak sering takut seperti itu ya. Tapi kalau aku sendiri untuk kasus yang seperti ini, selama saya sakit di Hong Kong itu bos saya tuh tahu sih intinya gitu kan. Jadi, tapi terkadang bos saya juga nggak begitu paham sih, katanya kalau kita penyakit dalam ya misalkan kayak kena kanker gitu kan, dia bilang katanya nggak dapat asuransi. Apakah itu benar? Saya hanya ingin bertanya ini aja, karena mungkin kalau penyakit saya itu kan kayak ya mungkin sudah menjurus ke situ ya, jadi saya perlu tahu penjelasannya. Kalau misalkan nanti bos aku bilang, kan memang dulu saya pernah operasi tuh 1 kali, terus dia tanya waktu itu masih jaga nenek kan, kalau butuh biayanya itu kan masih ditanggung anak-anaknya yang lain, maksudnya kayak apa, bayarnya patungan gitu kan. Nah kalau sekarang ini kan aku udah diambil dia sendiri, dan dalam pikiran dia itu kalau aku operasi terus biaya dia semua yang biaya semua yang ngeluarin itu dia itu kayaknya dia ngerasa keberatan. Tapi yang laki-laki sih nggak gitu, yang perempuan aja sih, bosku perempuan. Boleh tahu penyakitnya apa Mbak Eli? Yang lagi diderita? Penyakit dalam kan. Maksudnya penyakit dalam. Oke. Lebih ke yang harus operasi seperti itu sih. Oke. Ya Bu Tania bagaimana itu? Intinya bagaimana Bu Tania? Kan bos saya itu kadang bingung gitu Bu Tania. Harus dikasih tahu atau bagaimana Bu Tania? Bu Tania lagi di mute. Lagi ngobrol. Lagi nggak tahu. Iya. Iya, emang kadang-kadang tuh susah juga ya Kak Novi ya, misalnya. Karena kemarin ini ya Kak Sam, saya pernah operasi gigi yang tiba-tiba aja gigi saya patah, dan ternyata setelah divaksin itu gigi saya itu malang, dan kalau dicabut langsung kan nggak bisa tuh, katanya harus dioperasi. Dan waktu itu memang dia beli asuransi yang bisa untuk buat gigi punya kan, jadi dibalikin kan sebenarnya uang 3.000 itu sebenarnya dibalikin sama si asuransi itu tadi, tapi dia ngomongnya udah 1,5 tahun nggak berhenti tuh. 1,5 tahun, lama ya, 6 bulan ya. Ngomong terus, ya. Dan kalau apa dikit-dikit ngobrol gitu, disentil lagi kayak gitu. Aku mikirnya gini, kamu nggak perlu lah kayak gitu kan, intinya kalau asuransi itu udah dikembaliin dan itu memang duit kamu udah kembali, kamu nggak usah ngomongin yang ini gitu loh, maksud aku tuh kan. Tapi kadang dia terus ngomong lagi kayak gitu. Terus yang kasus yang kedua itu yang pernah aku dibawa ke rumah sakit Teresa Hospital kan Kak Sam. Itu kan memang itu kan si KI ya di situ kan, rumah sakit pribadi punya kan, memang di situ mahal. Nah, dari asuransinya itu ditanyain, apakah aku kalau bawa pembantuku ke mana? Ke rumah sakit ini ntar dapat asuransi kembali. Dari pihak asuransinya dibilang bisa, tapi kamu harus beli yang mahal kayak gitu kan. Doh, yang mahal padahal dia udah belinya udah yang mahal, tapi nggak tahu jurusan yang dia beli itu yang kayak gimana, aku nggak paham ya. Akhirnya debat sampai panjang gitu sama petugas asuransinya itu. Tapi walaupun kayak gitu, duit yang 4.500 itu kembali juga sih. Itu endingnya pas waktu saya hitung-hitungan, saya nggak pulang nih.
biasa kan kalau kita nggak pulang itu dikasih uang tiket sama uang libur gitu kan, diungkit lagi. Di situ akunya nggak begitu suka kalau kayak gitu tuh. Maksudnya asuransi kan kembali lah. Sekarang ini masalahnya memang aku lagi nungguin keputusan dokter pada bulan 8 besok kan, aku harus cek semuanya badan saya kan. Dan kalau memang diperlukan memang aku harus operasi. Di sini saya lagi bingung. Ntar kalau dia bilangnya kayak gitu lagi, terus katanya ntar apa gitu, bukan aku takut nggak bayar, suruh bayar sendiri enggak. Kalau saya kan punya banyak temen nih, ada Kak Sem, ada Kak Novi, ada Bunda Tania. Jadi saya nggak perlu takut kalau memang bos aku itu bilang apa-apa gitu, saya bisa ngomong kayak gitu. Tapi kan setidaknya saya tahu apakah pihak asuransinya dari bos saya itu bisa mengcover biaya operasinya saya seperti itu. Bulan berapa? Bulan 8 ya tadi ya? Bulan 8 kan saya harus check up semuanya kan itu. Dan baru ketahuan masalahnya. Kemarin saya udah cek sudah rongsen, tapi dokternya bilang kan bulan 8 tuh kamu juga cek lagi, jadi sekalian dikumpulin datanya semuanya, jadi sekalian nanti apa poko itu apa Kak Sam? Poko report. Reportnya itu sekalian dilihatnya sekalian bulan 8 akhir gitu, seperti itu. Oke. Selamat malam Bu Tania, sudah balik malam, lagi nih ya. Tania. Tadi Agis ada gangguan. Ya. Iya, udah Lanjut. balik. Ya, jadi untuk siapa tadi, Mbak Eli ya? Iya. Mbak Eli. Jadi gini Mbak Eli, kalau seandainya untuk yang penyakit dalam maksudnya mungkin yang kanker ya, dari pengalaman kita sebenarnya gini, kalau untuk teman-teman yang kanker yang harus kemo, harus radiologi, jadi memang karena bahkan untuk orang Hong Kong sendiri tidak semua obat itu bisa ditanggung oleh rumah sakit. Maka itu kenapa ada yang harus memberi sendiri. Itu loh. Jadi kalau misalnya jadi memang tidak semua ditanggung oleh rumah sakit. Maka itu kenapa kalau masyarakat sandwich itu ya, yang nggak miskin, yang nggak kaya benar. Orang-orang kayak gini, biasanya itu yang susah. Bahkan orang Hong Kong sendiri yang dalam level sebagai kategori masyarakat sandwich itu sendiri bahkan akan mengalami kesusahan ketika mereka harus berobat. Kalau mereka kena kanker, bahkan harus ada yang menjual rumahnya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa. Ya, mereka tidak bisa. Karena tidak semua obat itu ditanggung oleh pemerintah, gitu loh. Kecuali misalnya kamu orang miskin sekali, nggak mampu, ya, baru bisa. Jadi kalau misalnya katakanlah orang itu punya rumah, tapi jadi dia nggak bisa tuh dapat fasilitas untuk gratis untuk beberapa jenis obat, gitu. Tapi untuk teman-teman yang misalnya PMI, ya, atau orang yang memang ekonominya dimasuk kategori bisa termasuk bisa dapat bantuan, itu mudah. Jadi mudah aja. Saya pernah temenin. Jadi yang bisa dilakukan itu majikan sama pekerja datang ke petugas sosialnya di rumah sakit. Jadi majikan cuma perlu mendeklar bahwa saya nggak mampu membiayain dia. Jadi nanti dia bisa mendapatkan dana dari karena di Hong Kong itu ada dua ya. Ada satu yang dari Tung Wah Hospital itu yang untuk bisa membayarkan kemoterapinya, dan juga yang satunya dari Samarintan. Ya, itu untuk jadi sebenarnya bisa di-apply selama memang masih kerja dan majikan bersedia, gitu loh. Yang menyatakan itu si majikan dan pekerja sama-sama di interview bahwa pekerja kan memang udah bisa pasti tahu penghasilan saya segini, saya nggak mempunyai harta benda di Indonesia atau apa, kan memang nggak mampu. Lalu majikan kan juga bisa mengatakan, jadi juga di interview saya memang nggak mampu membayarkan, gitu kan. Itu dari pengalaman saya ketika saya membawa salah satu teman yang di Queen Elizabeth Hospital. Baru setelah itu ada tindak lanjutnya, Bu Tania, setelah mereka mengatakan Iya, karena kan mereka kemudian kan harus memasukkan permohonan lagi ya.
Jadi ini awal sebenarnya lagi. lebih banyak kepada prosedurnya gitu toh. Oh, oke. Iya, jadi pernyataan dari dua belah pihak bahwa sebenarnya memang tidak mampu. Tapi apakah ini terjadi juga pada banyak PMI atau pernah ditangani, Bu Tania, mengenai ketidakmampuan ini? Kalau Dari yang dua biasa belah pihak. seperti yang tadi kalau kita jelaskan, kalau kebanyakan teman-teman yang kalau yang misalnya udah diputus kontrak ya biasanya sih kami ngurusnya dengan yang untuk waiver ya. Tapi kalau yang untuk yang mempunyai kanker yang harus dioperasi kemo ya kita ada nanganin. Jadi seperti tadi saya katakan, saya nemenin dia ke rumah sakit untuk diinterview gitu loh. Bu Tania berkoordinasi dengan LSM atau sebuah badan lokal Hong Kong atau Indonesia, Bu? Atau tidak, Bu? Bergerak sendiri Christian Action di sini? Ya, kita harus apapun dikerjain. Ya, biasanya sih kita all in one berarti. Ya, all in one lah. Jadi ya biasanya sih seperti saya bilang ya biasanya sih kita kalau teman itu memang telepon kita dan dia sakit, ya kan? Kadang-kadang itu kita jadi contohnya ya kayak kemarin ada satu anak yang dia jadi waktu masuk rumah sakit itu visanya masih ada, tapi kemudian karena masih proses visa yang baru, jadi ada beberapa hari yang dimana visa barunya masih belum ada nih, jadi dia nggak ada visa, gitu loh. Jadi di situ dia juga harus membayar biaya yang sangat mahal, gitu kan. Jadi mbaknya itu sampai kaget, harus bayar lebih dari 50.000, bingung dia. Akhirnya datang ke kita kan, kita bantu jelaskan sama pemerintah bahwa sebenarnya kan dia di dalam masa seperti ini nih. Jadi yang kami lakukan itu ketika ada teman datang, ya kami bisa bantu, kami bantu gitu. Jadi kalau ditanya apakah kami bergerak sendiri, berjalan sendiri, ya ada beberapa hal, terkhususnya untuk yang sakit. Jadi kita ada kerjasama dengan lembaga lain. Jadi karena kan kalau ke rumah sakit kan jam besuk ya. Ada kalau misalnya saya nggak bisa besuk, saya biasanya ada kerjasama dengan satu lembaga. Dia adalah yang membantu saya untuk misalnya tolong dibesuk, ngomong sama suster, ngomong sama dokter, gitu loh. Lalu dia laporin kepada saya lalu setelah saya ada waktu, lalu saya akan pergi. Atau pertama biasanya saya pergi berdua. Oke, udah tahu nih permasalahannya apa. Lalu kemudian dia yang bantu saya untuk follow up untuk mengurus keperluan dari teman kita selama dia di rumah sakit, gitu loh. Jadi kami berbagi gitu. Jadi saya bagi ke banyak yang berhubungan dengan hak dia. Lalu teman ini yang lebih banyak misalnya mengurus dia ketika dia itu di rumah sakit, keperluannya, ya lalu juga membantu untuk menerjemahkan untuk kepada susternya lah atau dokternya segala macam. Itu saya ada koordinasi dengan satu lembaga lain untuk yang itu. Itu dari Methodist Church. Jadi dari Methodist Church. Jadi mereka yang ya. Ya kadang-kadang kan misalnya dia ada anak yang di sana, tapi dia mereka kurang paham tentang hak dia menurut kontrak kerja atau hukum ketenaga kerjaan Hong Kong. Jadi biasanya saya akan dipanggil supaya saya bisa jelaskan haknya mereka. Kalau misalnya ada anak yang hubungin saya duluan, lalu saya tahu nih kayak bulan Juni kemarin ada satu teman telepon, Kak ini tangan saya begini. Jadi teman kita itu nggak tahu ketika di Indonesia dia jatuh, tapi dia nggak sadar kalau seandainya tulangnya patah. ada yang retak gitu loh. Nah, jadi retak. Jadi dia datang ke Hong Kong, tangannya makin sakit. Jadi dia hubungi saya. Saya cuma bilang, oke, kalau gitu saya minta teman saya yang dari Methodist Church ini untuk bantu dia ke rumah sakit. Lalu baru tahu, oh ternyata tulangnya retak gitu loh. Nah, jadi kadang kan kami juga kadang-kadang kalau di rumah sakit kan makan waktu banyak ya.
Jadi saya nggak bisa, maka itu mereka yang bantu saya untuk itu. Nanti kita komunikasi. Ya, cukup saya berterima kasih sama teman-teman di Methodist Church itu, karena mereka memang udah lama, udah berpengalaman. Ya, mereka udah ngerti. Jadi kita sering koordinasinya di situ gitu loh. Ya kalau Dan di sini cepat. tulang retak biasanya ke dukun. Di Hong Kong apa ada dukun, Mbak? Dukun tulang bisa. Ada, mahal loh. Ada Kasen? Iya ini. Ada. Ini ngomong-ngomong dukun ini Sally Semok bilang, Kak Sam, saya udah jadi dukun di kampung. Hahaha. Bagus. Hari-hariku sibuk ada tamu, cari saya ya berbagai kebahagiaan, kesehatan, membantu sesama. Ya enggak? Iya. Mbak Ria nanya, Mbak Sally, salam kenal. Jadi dukun apa? Dukun pijit. Pak Sam kok beli sendiri, bayangin apa ya? Tahu, Kasen juga gitu tuh. Kalau Eli sama Kasen komunikasinya ini ya cocok ya, chemistry-nya dapet. Mbak Eli. Ya. Itu kalau nanti waktu kontrol, waktu check up, waktu lain-lainnya, itu tetap di bawah asuransi, Mbak Eli. Artinya pembayaran atau lain sebagainya bersama majikan. Karena tadi kan si bosku kan sering bilang katanya kalau kamu ke rumah sakit itu asuransi dia itu nggak bisa nge-cover. Aku nggak tahu yang dibeli yang mana. Padahal yang dulu saya di tempat ini, yang di tempatnya nenek waktu dulu itu, semua majikanku itu yang sebelum-sebelumnya ya, itu bisa ke-cover walaupun aku ke rumah sakit, walaupun aku di dokter pribadi, bisa ke-cover semua. Tapi entah dia sekarang ini beli asuransi yang mana, saya juga nggak tahu. Ada asuransi mobil. Iya, katanya asuransinya mahal, tapi kenapa nggak bisa nge-cover kalau aku lihat ke rumah sakit gitu. Jadi sempat kemarin saya batuk nih, aku bilang kalau aku nggak makan antibiotik 4-5 bulan aku nggak bakal sembuh karena dada saya ini kayaknya udah bermasalah, aku bilang gitu kan. Walaupun aku sudah menghindari nggak makan dingin, nggak makan pedas, tapi karena namanya batuk nggak sembuh-sembuh gitu, aku harus makan antibiotik, aku harus ke rumah sakit. Wah, ngomongnya sampai Z, aduh. Udah sekarang saya biarin aja, saya nggak berobat, udah diem, biarin aja didengerin saya batuk, aku mikirnya. Mengeluarkan biaya sendiri karena tidak di cover tadi untuk beli obat antibiotik. Enggak, tetap aku kasih ke dia, tapi ya sambil diganti, uangnya sih ganti sih sama dia, cuman nggak bisa ke cover sama itu. Biasanya kalau batuk harus jaga bayi tuh Mbak Eli. Harus menjaga bayi. Jaga apanya maksudnya? Iya, harus. Ya kalau ada bayi itu kita harus bisa menjaga. Sebenarnya Mbak Bali, jadi kalau majikan itu mau beli asuransi, kalau dia bayar preminya mahal, ya berarti covernya kan mahal. Tapi kan ada tapi kan gini loh. Jadi kan kalau di gini. rumah sakit kan sekarang hanya berapa sih Bunda Tania? Kadang Maka kalau vaksin itu kan 80 ambil obatnya kan kalau 3 macam, 1 macam kan 15 Itu di klinik, itu kalau berarti di 4 macam kliniknya 60. 60 sama 80 cuman berapa gitu. Mungkin nggak dapat. Mungkin biasanya kalau dia beli yang mahal nge-covernya harus 500 ke atas atau gimana kayak gitu. Aku nggak paham. Coba paling kecil kan biasanya 150. Mahal itu. Coba aja lihat covernya. Tapi biar bagaimanapun ya itu tanggung jawab dia. Seperti dibilang asuransi. Aku kasih ke dia walaupun dia marah aku nggak peduli. Betul. Bu Tani, apakah setiap majikan itu harus membelikan asuransi yang kelas berapa atau terserah Bu Tani sebenarnya? Sebenarnya yang aku tahu ya, yang dari agent itu malah murah asuransinya ya Bu Tania, tapi malah nge-cover semua aku kayak rasanya itu, yang dari agent semuanya itu ya. Memang murah sih itu ya Pak Sam ya. Gini,
Kalau asuransi itu kan covernya kan pertama untuk outpatient. Jadi misalnya setahun ada berapa kali. Lalu lalu pengembaliannya untuk setiap kali konsultasi itu berapa. Lalu untuk yang rawat inap. Rawat inap kan misalnya dia akan mengganti biaya kamar, biaya ini dokter bius, biaya dokter spesialis, dokter umum, segala macam ini kan. Jadi itu kan semua tertera di situ. Cuma kalau gini, kalau Bapak tanya saya, apakah memang secara hukum majikan harus memberikan asuransi? Asuransi kesehatan itu tidak dikatakan harus, tapi di situ dibilang majikan harus menanggung biaya pengobatannya. Jadi kalau majikan sebenarnya asuransi itu dibeli untuk ini untuk keuntungan majikan. Karena kalau dia nggak beli asuransi, berarti kan dia masih keluarkan uang penuh. Tapi kalau untuk asuransi kecelakaan kerja harus, kalau majikan tidak, berarti bisa dituntut untuk pidana. Asuransi, jadi berapa macam asuransi itu yang harus ini? Sebenarnya asuransi kecelakaan kerja kan Pak Sen, semua orang. Setiap kantor itu kan harus Pak asuransi kecelakaan kerja. Betul, tapi PMI kayaknya asuransi kesehatan deh. Sama aja Pak, sama aja. Asuransi kesehatan itu kan sebenarnya memang untuk seperti tadi bilang untuk majikan. Karena kalau majikan tidak beli ya berarti dia keluarkan sendiri uangnya. Bebannya jadi berat lagi. Untuk asuransi kecelakaan kerja itu harus. Jadi para pendengar PMI semuanya ya, kamu tuh harus tahu bahwa kadang-kadang majikan iseng kagak beli dia asuransinya ya. Jadi kamu harus tanya bahwa ma'am, ya mau insurance ya mau pohima. Tanya ya. Dan saya rasa tidak semua walaupun ada anak-anak itu sering itu ya bunda tanya. Mereka udah tahu dibeliin asuransi, tapi kalau sakit dia nggak mau ke dokter karena ini sebenarnya tuh salah seperti itu maksud aku. Kenapa Mbak? Ya jadi dokter sendiri. Banyak kan teman-teman. Dia kadang beli obat sendiri. Iya, tapi determinate kalau ngomong. Aku punya banyak kasus teman kayak gitu. Aku bilang kamu kan punya asuransi nih, kamu ngomong sama majikan kamu, biar kamu dibawa ke dokter diobatin yang bener, jangan kamu asal minum obat sembarangan, kan nggak, jantung kita bukan jantung namanya ini, liver kita kan nggak kuat kalau untuk makan obat yang sembarangan, seperti itu loh. Liver sama ginjal. Iya, di orang pada sering beli obat sendiri kan, Novi, dari Indonesia. Jadi they playing a doctor. Jadi dokter sendiri gitu. Self healing ya. Iya. Susah sih diomongin ya. Karena kan kita juga ngerti lah. Seperti dilema teman-teman itu. Diomongin nanti majikan dah suka, majikan dah suka pekerjanya sakit-sakitan, takut diputus kontrak ya. Jadi memang serba susah. Kita menyalahkan juga gitu loh. Cuma memang saya pernah kayak gitu dulu di majikan Pok Fulam ya itu. Saya sering sakit-sakitan, mungkin di sana juga cuacanya jangan lembab gitu. Jadi kalau lembab nggak bisa kan paru-paru saya tuh. Jadi batuk, kalau nggak gitu panas. Kayak gitu ada seperti kayak Pak Sam tadi, saya jadi dokter sendiri, beli obat buat myself gitu. Iya. Nah kalau aku ke dokter dianya marah-marah, kamu sering sakit sampai ngomong sama mbak sebelah itu pembantuku sering sakitan kenapa sih gitu. Memang aku punya kelainan sih orangnya gampang. Kenapa beli sendiri Mbak Eli? Apa takut di terminate tadi? Bukan, maksudnya dia sering ini sih kayak nggak nyaman aja sih kalau balik ke rumah sakit, saya mesti ada waktu tersendiri untuk rumah sakit. Jadi mereka telan bodrek atau apa gitu yang dari Indonesia kan, Novi. Ini dari dukun Sally bilang enggak, dukun Sally bilang hentikan obat terus katanya, jangan makan obat terus katanya, olahraga biar tetap fit. Ya enggak, Endang Purwaningsi beli sendiri paling Panadol ekstra yang saya beli untuk persiapan aja.
Kan sempet ya di Hong Kong Panadol tuh vakum kan Novi, nggak ada, jadi mahal. Panadol mahal. Iya, mahal, dijualin ke Cina, ekspor. Ada yang bangkis. Bersin. Tapi kalau BPJS itu kan meng-cover 80 jenis penyakit ya. 80 jenis penyakit termasuk kanker, ginjal, dan bersin ya. Bersin itu yang penting itu memang sebelum sakit kita menjaga kesehatan, itu yang paling penting. Tadi tidur cukup, makan asupan yang benar, pikiran juga positif terus ya, pikiran baik, banyak berdoa ya, karena penyakit itu nggak bisa juga kita hindari. Sama seperti cuaca, kita nggak bisa pilih, saya pengen dingin gitu. Sama dengan pikiran orang, kita nggak bisa paksa dia harus senang sama kita, nggak bisa juga. Jadi 3 hal itu, penyakit, pikiran manusia, dan cuaca, itu kita nggak bisa robah ya. Oke. Ini kata orang bijak. Bu Tania? Ya, sisa waktu ini mungkin Bu Tania ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan terminate karena sakit, atau bagaimana caranya supaya teman-teman tetap sehat. Silakan Bu Tania. Kak Novi, sebelum itu Bu Tania saya mau nanya, ini apakah kalau saya mau bicarakan masalah topik mengenai depression ya, apakah ada sumber daya sumber ininya, ada psikolog ya? Kita harus ke psikolog ya Kak Novi ya? Iya. Counselor bisa Pak ya. Ada nggak yang bisa counseling ya? Sebenarnya kalau di Hong Kong ya Pak ya, ada kita kekurangannya karena counselor, nggak ada counselor yang bisa psikolog yang bisa bahasa Indonesia. Tapi kami ada kerjasama dengan satu pro bono counselor kita. Dia orang Malaysia, jadi ya sedikit bisa bahasa lah ya. Jadi biasanya dia itu yang meng-counseling teman-teman kami yang punya kasus misalnya pelecehan seksual atau depresi, dia yang tanganin. Tapi tapi sebenarnya dari Chinese youth sendiri, mereka mempunyai problem ya untuk mental health. Untuk para buruh migran, saya kebetulan kalau mereka jadi mereka mempunyai untuk counseling ini. Kalau seandainya untuk yang korban pelecehan seksual itu bisa ada counselornya dari Tua Hospital, yaitu mereka CIS ya, Crisis Center yang jadi di bawah Tua Hospital. Terima kasih infonya. Terus Kak Novi, penutupan, kita udah cepet sekali ya, sambil enak saya ngobrol. Jam 11. Bisa bablas sampai jam 12 nih kalau. Iya. Ya. Terima kasih banyak dari saya sebenarnya singkat, tolonglah belajar inisiatif. Setidaknya itu bisa membantu diri sendiri. Kontrak kerja itu coba tolong dibaca, tolong dan ya sebenarnya itu aja sih. Teman-teman itu pahamilah tentang hak, tentang hukum masing. Kalau nggak ngerti, selagi masih ada lah ya yang bisa membantu menjelaskannya, dipakailah gitu. Kami NGO tuh nggak bisa melakukan banyak hal juga kalau seandainya teman-teman sendiri juga nggak berani maju, itu loh, nggak berani untuk berdiri, untuk bersuara, nggak bisa gitu. Betul. Yeah. Nasibnya teman-teman di tangan teman-teman sendiri, itu saja. Oke, nasib di tangan teman-teman sendiri. Terima kasih banyak Bu Tania, selamat meneruskan istirahatnya. Terima kasih Pak Sel, terima kasih Pak Bangki, terima kasih.
Yo, Malam. Ya, Tuhan memberkati. Selamat malam, bye. Sampai jumpa. Mbak Eli. Ya. Ya, ada sedikit yang mau disampaikan mungkin Mbak Eli. Saya hanya ingin menyampaikan pada teman-teman semuanya, bila kalian sakit, karena kalian ada asuransi ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jujurlah sama majikan kalian, sehingga majikan kalian itu paham kalau kalian sakit, karena Anda itu bekerja ikut mereka tuh perlu sehat. Kenapa kita sakit harus dibiarin seperti itu? Jadi beranilah bicara. Kalau kalian sakit jangan takut, jangan sungkan, itu aja. Karena memang seperti yang dikatakan Bu Tania, keberhasilan semuanya itu ada di tangan kita sendiri juga. Semuanya, kesehatan juga di tangan kita sendiri. Jaga kesehatan, banyak-banyak minum air karena cuaca lagi jelek, ya kan? Kak Sam, Kak Novi juga. Iya, tenggorokan kering nih. Terima kasih, Mbak. Tenggorokan kering. Selamat malam dan selamat beristirahat. Happy weekend semuanya. Ya, kita sampai di penghujung Radio Nongkrong Bareng untuk Sabtu 15 Juli. Terima kasih semua pendengar yang sudah interaksi dengan kita di Facebook ya. Untuk Bu Tania serta Mbak Eli ya. Jadi orang bijak mengatakan kita tidak bisa menguasai, mengkontrol apapun dalam hidup kita, tapi kita bisa kontrol, ya, kita bisa mengatasi apa yang kita masukkan dalam tubuh. Tatasikan sambil terasi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye bye. Ya, para pendengar, sampai di sini saja dari saya Kak Sam ya. Stay tune selalu, jangan lupa di like dan di share ya, dan follow Radio Nongkrong Bareng ya. Oke, sampai di sini saja. We'll see you next week ya. Mbak Dukunnya Seri Semok ya, dicatat nomor telepon saya ya. Nanti kita wawancara Mbak Dukun. Telepon saya juga ya. Telepon Kanopi. Tadi ketik Kanopi ya, jangan ini ya. Oke. Siap. Oke, sampai di sini saja. Sampai jumpa. Selamat istirahat ya. Saya mau puterin lagu dangdut asik coy. Lanjut, tarik. Wah. Asik. Everybody, this is AXL Music Remix. Remake